Bol Bol merupakan anak bungsu dari legenda basket NBA era 80-an, Manute Bol. Sama seperti ayahnya, Bol Bol juga punya badan yang tinggi dan slender. Hanya saja bedanya, Bol Bol ini lebih versatile dan lebih bertalenta dari ayahnya. Jika ayah Bol Bol hanya bisa melakukan defense dan memblok bola, Bol Bol dapat melakukan segalanya. Ia bisa melakukan penetrasi, menggiring bola, menembak tembakan jarak jauh, memblokir bola, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski versatile, tapi di musim ini, Bol Bol jarang dimainkan oleh pelatihnya. Sang pelatih, Frank Vogel, berkali-kali menjadikan Bol Bol sebagai cadangan mati saja di NBA musim ini. Bagaimanapun, di 2 game belakangan ini, Vogel terlihat mulai memberikan kepercayaan kepada Bol Bol. Hasilnya sangat bagus. Saat ini, Bol Bol terlihat sangat menjanjikan dan berhasil memberikan produksi yang amat oke untuk Phoenix Suns. BTW guys, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, Mimi Indah Basketball ada jual nih. Kalian bisa check out kaos-kaos basket kece ini di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Yuk buruan dicek! Sebelum bermain di Phoenix Suns, Bol Bol merupakan salah satu forwarda paling berbakat milik Orlando Magic. Bol Bol tampil impresif di Orlando. Dengan size serta skillnya yang absurd, Bol Bol berhasil menolong Orlando Magic menjadi tim yang cukup oke di NBA. Bol Bol sendiri akhirnya mencatatkan rataan sekitar 9 poin, 6 rebound, dan 1 blok di Orlando Magic. Rataan yang cukup apik jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya di Denver Nuggets. Awalnya, orang-orang mengira bahwa Bol Bol akan bertahan lama di Orlando Magic, tapi rupanya dugaan orang-orang salah. Pada 4 Juli 2023, usai 1 musim berseragam Orlando, Bol Bol pun kemudian dilepas oleh mereka. Tak lama setelah dilepas, sebuah tim kelas atas asal Phoenix Suns, kemudian memasukkan Bol Bol ke roster mereka. Bol Bol langsung menjadi fan favorite di Suns. Selain karena Bol memiliki size dan skill yang luar biasa, Bol juga punya press conference yang amat menggemaskan, yang mana langsung dijadikan meme oleh rakyat internet. Orang-orang mengira bahwa Bol Bol akan langsung mendapatkan menit bermain yang oke di Suns. Ya, orang-orang tidaklah salah. Bol Bol baru saja mempunyai musim yang bagus di Orlando Magic. Oleh sebab itu, di Phoenix Suns, orang-orang juga langsung mengira bahwa Bol Bol akan langsung diberi kesempatan menit bermain yang sama besar dengan saat ia di Magic. Rupanya, dugaan orang-orang lagi-lagi salah. Pelatih Suns, Frank Vogel, terlihat enggan memainkan Bol Bol. Tercatat, pada 32 game pertamanya Suns di musim 2023-2024 ini, Vogel hanya menurunkan Bol Bol sebanyak 8 kali saja, dan saat Bol Bol bermain pun, ia hanya mendapatkan menit yang sedikit dan diturunkan di garbage time saja. BTW, buat kalian yang belum tahu, garbage time itu artinya adalah waktu sampah. Itu merupakan istilah untuk menggambarkan menit-menit akhir pertandingan, di mana pertandingan sudah tidak seru lagi, sehingga akhirnya sang pelatih memainkan pemain-pemain yang jarang dimainkan untuk menambah jam terbang mereka. Tercatat, di 8 pertandingan yang dimana ia diturunkan tersebut, Bol hanya mendapatkan rataan menit bermain sebesar 2,4 menit per game saja. Karena rataan menit bermain yang sangat sedikit tersebut, Bol Bol pun jadi tidak bisa berbuat banyak di lapangan. Para fans Bol Bol jelas bingung dengan keputusan dari Vogel ini. Para fans tahu bahwa Suns memang merupakan tim yang punya talenta yang mewah. Meski begitu, Bol Bol jelas pantas untuk dimainkan. Beberapa wartawan sendiri pernah menanyai Frank Vogel tentang alasan mengapa ia tidak menurunkan Bol Bol. Dengan gampangnya, Vogel hanya menjawab seperti ini. Ini belum saatnya. Ia akan mendapatkan kesempatannya suatu saat nanti. Hal ini jelas agak membingungkan. Mengapa harus menunggu nanti hanya untuk memainkan pemain sebertalenta Bol Bol? Sangat mencurigakan. Hari demi hari berlalu dan Vogel tak kunjung juga memainkan Bol Bol sampai akhirnya pada Senin 1 Januari kemarin, Vogel pun untuk pertama kalinya memberikan menit bermain yang normal kepada Bol Bol. Berhadapan dengan Portland Trail Blazers, Bol Bol diturunkan selama 19 menit dan 54 detik di game tersebut. Hasilnya amat bagus.
Selama 20 menit tersebut, anak dari Manute Bol ini berhasil mencetak 11 points dan 9 rebounds. Bol juga amat efektif dalam menembak dengan memasukkan 4 dari 6 tembakannya, atau artinya ia punya persentase field goal sebesar 66%. Selain tampil bagus, Bol juga berhasil menolong Phoenix Suns yang ia bela meraih kemenangan. Suns menang telak 109-88 dan memperpanjang streak kemenangan mereka menjadi 4 winning streak. Di game berikutnya, Bol juga kembali dipercaya untuk bermain dalam waktu yang lama. Di pertandingan melawan Los Angeles Clippers ini, tercatat Bol diberi waktu bermain selama kurang lebih 19 menit oleh Vogel. Hasilnya pun juga bagus. Selama 19 menit tersebut, pemain bernomor punggung 11 ini tampil memukau dengan 14 points, 5 rebound, dan 2 assist. Bol juga lagi-lagi efektif dalam menembak dengan memasukkan 6 dari 7 tembakannya, atau artinya ia punya persentase field goal sebesar 85%. Usai pertandingan, Coach Phoenix Suns melalui press conference berkata bahwa Bol pantas mendapatkan menit ini. Ia sudah menunjukkan berbagai bukti nyata bahwa ia pantas untuk dimainkan. Bol sendiri saat ini bisa bermain lama karena ia menggantikan peran dari pemain Suns yang lain, yaitu Yuta Watanabe. Yuta, yang sebelumnya mendapatkan menit bermain yang banyak, kini mulai dikurangi menit bermainnya dan diberikan kepada Bol. Tercatat, di 2 game terakhir, Yuta Watanabe hanya mendapat waktu menit bermain sebesar total 5 menit saja. Sangat kontras dengan waktu bermainnya di awal musim lalu. Bol sendiri mengaku amat senang usai mendapatkan menit bermain yang amat banyak ini. Pada konferensi pers usai pertandingan, pemain yang sering latihan dengan KD ini berkata bahwa ia sangat senang karena bisa menghibur para fans. Ia senang dengan sorakan meriah para fans ketika ia mencetak 3 points atau menombok di ring. Di 2 game terakhir ini, Bol berhasil tampil cantik dengan rataan 12,5 points, 7,0 rebounds, dan 1,5 assist, dan 76% field goals. Ia berhasil membuktikan kepada para fans bahwa ia masih sangat jago dan masih bisa berguna untuk tim manapun yang ia tempati. Bagaimanapun, meski Bol saat ini terlihat amat cantik di Suns, tapi ada beberapa orang yang beranggapan bahwa perubahan menit bermain Bol ini sebenarnya hanyalah strategi dari manajemen Suns saja. Ada yang berasumsi bahwa Bol sengaja diberi waktu bermain lebih supaya ia bisa men-showcase dirinya dengan lebih baik dan membuat value-nya di pasar trade jadi meningkat. Asumsi tersebut jelas masuk akal. NBA trade deadline akan terjadi di bulan Februari 2024 mendatang. Seluruh tim saat ini sedang sibuk membongkar pasang roster mereka sebelum trade deadline tiba. Jika Suns memang tidak punya rencana panjang untuk Bol, maka men-trade Bol merupakan pilihan yang masuk akal. Jika mereka mau mendapatkan aset yang bagus dari trade Bol, maka mereka harus terlebih dahulu menunjukkan kepada tim lain bahwa Bol ini merupakan pemain yang hebat dan akhirnya Suns pun secara tiba-tiba memberikan menit bermain yang banyak pada Bol supaya ia bisa meningkatkan stats pribadinya. Apapun itu, yang jelas, ini hanyalah asumsi saja. Entahlah apa yang benar-benar direncanakan oleh front office. Kita semua tidak tahu. Bagaimanapun, jujur saja, saya senang karena akhirnya Bol bisa bermain lagi. Bol merupakan sebuah talenta yang amat unik. Ia merupakan Wembanyama sebelum Wembanyama. Ia memang tidak setinggi Victor Wembanyama. Meski begitu, ia punya frame yang serupa dan tangan yang panjang. Sangatlah seru menyaksikannya beraksi di NBA. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.